Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap manusia tentu menginginkan mendapatkan kebahagiaan hidup, terutama kebahagiaan hidup di akhirat, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya sekedar bahagia di dunia, namun kebahagiaan yang abadi yang tidak akan pernah habis. Itu harapan setiap manusia. Dan di sini orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan tentu saja hanya orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, ada 4 golongan orang yang dirindukan surga, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang menjaga lisan, orang yang memberi makan orang miskin, dan orang yang puasa Ramadan. Dari hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Ini hadis sebagai motivasi kita supaya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari 4 golongan yang dirindukan surga, tadi yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Artinya orang yang rajin membaca Al-Quran. Firman Allah yang pertama kali turun bukan perintah tentang sholat atau amaliyah yang lain, tetapi di sini yang diturunkan pertama kali adalah ayat tentang pentingnya membaca. Dan Allah menempatkan derajat khusus bagi hambanya yang senantiasa membaca dengan istiqomah. Artinya membaca Al-Quran dengan istiqomah, dengan terus menerus, tidak hanya sekali waktu. Di mana orang yang dengan istiqomah membaca Al-Quran ini, yang dimaksudkan adalah membaca ayat tentang berbagai aspek kehidupan manusia yang tertuang indah dalam mushaf Al-Quran. Karenanya membaca Al-Quran ini juga merupakan salah satu amalan yang paling utama, sebagaimana sabda Rasulullah yang intinya bahwa setiap huruf yang kita baca itu membawa pahala tersendiri. Selain itu juga dikatakan bahwa bacaan Al-Quran akan menjadi saksi amal kita di yaumul hisab. Selain itu, maka kita dianjurkan untuk mempelajari isinya. Jadi selain hanya membaca Al-Quran, sebagai pribadi muslim yang baik, kita dianjurkan untuk mempelajari isinya dan berusaha mengamalkan semaksimal mungkin. Golongan yang kedua yaitu orang yang selalu menjaga lisannya. Lisan adalah salah satu indera kita yang bisa mendatangkan kebaikan sekaligus keburukan. Dengan menjaga lisan, hanya dengan menggunakan untuk hal-hal yang baik, seperti digunakan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, untuk memberi nasihat yang baik kepada orang lain, insya Allah kita akan termasuk orang yang dirindukan surga dari golongan orang yang menjaga lisannya. Ada salah satu hadis yang menegaskan, yang bunyinya salamatul insani fi hifdil lisan. Artinya keselamatan manusia tergantung cara menjaga lisan mereka. Yang keempat yaitu dermawan, yaitu orang yang gemar berbagi rezeki dan memberi makan orang lapar. Hal ini merupakan salah satu amalan utama, karena pertolongan Allah
akan diberikan orang yang senantiasa mau memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Sebagai muslim sudah sangat mafhum, di mana apabila kita mendapatkan rezeki, di situ ada bagian yang harus kita bayarkan untuk zakat, sedekah maupun infak. Bisa kita bayarkan melalui badan amil zakat atau bisa kita berikan langsung kepada individu maupun kepada pondok pesantren atau panti asuhan. Yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa adalah amalan yang istimewa dan memiliki derajat dibanding amalan yang lain, karena Allah berjanji akan memberikan balasan yang setimpal. Sebuah hadis agung menyebutkan, ini hadis ini diriwayatkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu amalin ibnu Adam lahu illa asyam, fa innahu ila wa anna ajzibi. Artinya, setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa, sebab ia hanya untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Ini hadis riwayat Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Demikian sedikit kultum pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya sebagai motivasi kita untuk memperbanyak amal kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Teriring salam dan doa, semoga kita termasuk orang yang dirindukan surga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.